Terbaru, buaya Rizka makin kurus terlihat dari video saat di Tabangjo baru-baru ini. Baru-baru ini. Ya, Mas Ahmed panjenengan tadi sudah melihat video ya. Iya, benar. Dari salah seorang YouTuber yang mengatakan beliau susah masuk ke dalam. Iya. Beliau susah membawa kamera ke dalam untuk melihat kondisi sekitar. Kalau saya lihat YouTuber ini Mas Ahmed seperti curi-curi ngerekamnya. Bisa gitu jadi. Ya. Kita lihat di dalam Tabangjo itu memang banyak sekali ya hewan-hewan lain dan buaya-buaya lain. Ada buaya muara, ya, buaya dan lainnya. Lain-lainnya. Ya, seperti itu. Tapi di sini kita mau bahas terlihatnya buaya Rizka itu kita tidak melihat sepenuhnya karena dia seperti menyelam, seperti hanya menyudut dan menyelam. Kepalanya saja yang muncul gitu. Dan ekornya. Ya. Jadi konteksnya di sini adalah buaya Rizka makin kurus terlihat dari video. Ya. Kita melihatnya sekilas, tidak setelah di zoom pun kita tidak mendapatkan kejelasan sekali. Betul. Fisiknya kayak mana gitu. Tapi kalau dari fisik sekilas yang kita lihat memang agak kurusan. Mas Ahmed, apa sih faktor kalau dari pandangan Mas Ahmed? Kenapa buaya Rizka bisa kurus di Tabangjo? Saya kenapa buaya bisa kurus wajar. Buaya ini seperti manusia bisa stres dan tidak mau makan. Otomatis dia selera makan itu hilang karena yang biasa yang memberi makan dia itu Pak Ambo. Jadi ini lain itu hewan ini bisa ngerasa. Kita ikhlas atau tidak memberi makan dia itu dia bisa terasa. Jadi karena bukan Pak Ambo dia pasti tidak mau makan lah, tidak selera. Air, stres dia drop. Airnya juga. Airnya itu pun juga walaupun bersih, namanya buaya Rizka ini biasa yang dia di air payau kena air tawar biasa, ya itu tidak enak, tidak serasi sama dia. Iya. Walaupun kita nggak tahu Mas Ahmed apakah yang digunakan untuk air Rizka ini air beneran air payau atau air tawar. Tapi namanya di Tabangjo pasti sama semua air tawar. Kita nggak tahu Mas Ahmed, ini kita harus klarifikasi dari sana. Nanti kita kiranya ngapain gitu. Tapi yang saya lihat yang kemarin itu kita ngoreksi nih dari video ya Mas Ahmed. Dari video itu kita lihat pada fokus video ke buaya Rizka kita tidak melihat ada daratan. Tidak ada. Apakah memang dalam satu kolam itu kita nggak lihat di sebelah belakangnya karena yang YouTuber ini ngamera gini aja dia ke depan, gini aja. Ke belakang kita nggak tahu itu ada daratannya atau apa, kita nggak tahu ya. Dia hanya fokus ke Rizka aja dia. Tapi yang kita lihat di situ memang ada buaya besar. Betul. Selain buaya Rizka, kemudian buaya Rizka ada di dalam air, kemudian di sudut keberadaannya hanya sebatas ekor dan kepala saja. Ada di sisi samping air yang mengalir dari sebuah pipa, keluar dan mengalir gitu lubang air masuk lah. Dan fokusnya lagi memang kita nggak menemukan ada daratan di sana. Tidak ada. Gitu, daratan atau semen yang biasanya untuk dia berjemur gitu. Berjemur lah, karena buaya ini dia kan suka berjemur. Dia lebih suka berjemur gitu. Berjemur dan membuka mulut. Jadi seperti yang disampaikan Mas Ahmed tadi faktor-faktornya banyak nih. Buaya Rizka tidak mau makan atau semakin kurus. Tadi seperti dia biasa sama Pak Ambo. Betul. Kini tidak bersama Pak Ambo. Kedua, berapa kali dipindahkan dengan cara yang mungkin ekstrim, diikat dan segala macam. Sementara dari hidupnya dulu bersama Pak Ambo hampir 30 tahun dia nggak pernah digitukan. Kan gitu ya Mas Ahmed. Namanya 2 kali angkat tersiksa lah, diikat, muncung lagi, stres. Kemudian yang kedua adalah masalah air. Bayangkan teman-teman, ikan yang ada di air asin kemudian dipindahkan secara ekstrim ke air tawar, Mas Ahmed, apa yang terjadi? Pasti kalau kayak ikan pasti mati kan? Ikan pasti mati tapi ini buaya. Ini buaya untung dia karena dia bisa hidup di 2 alam masih bisa bertahan. Cuman dia faktornya di kulitnya, seperti pasti rasa dia itu tidak enak. Tidak risih. Oke, jadi itulah pandangan dari Mas Ahmed. Buaya Rizka bisa semakin kurus dan bahkan nantinya mengkhawatirkan. Betul. Gitu ya Mas Ahmed.
Terbaru, buaya Rizka makin kurus terlihat dari video saat di Tabangjo baru-baru ini. Baru-baru ini. Ya, Mas Samet panjenengan tadi sudah melihat video ya. Iya, benar. Dari salah seorang YouTuber yang mengatakan beliau susah masuk ke dalam. Iya. Beliau susah membawa kamera ke dalam untuk melihat kondisi sekitar. Kalau saya lihat YouTuber ini Mas Ahmed seperti curi-curi ngerekamnya. Bisa gitu jadi. Ya. Kita lihat di dalam Tabangjo itu memang banyak sekali ya hewan-hewan lain dan buaya-buaya lain. Ada buaya muara, ya, buaya dan lainnya. Lain-lainnya. Ya, seperti itu. Tapi di sini kita mau bahas terlihatnya buaya Rizka itu kita tidak melihat sepenuhnya karena dia seperti menyelam, seperti hanya menyudut dan menyelam. Kepalanya saja yang muncul gitu. Dan ekornya. Ya. Jadi konteksnya di sini adalah buaya Rizka makin kurus terlihat dari video. Ya. Kita melihatnya sekilas, tidak setelah di zoom pun kita tidak mendapatkan kejelasan sekali fisiknya kayak mana gitu. Tapi kalau dari fisik sekilas yang kita lihat memang agak kurusan. Mas Samet, apa sih faktor kalau dari pandangan Mas Samet? Kenapa buaya Rizka bisa kurus di Tabangjo? Saya kenapa buaya bisa kurus wajar. Buaya ini seperti manusia bisa stres dan tidak mau makan. Otomatis dia selera makan itu hilang karena yang biasa yang memberi makan dia itu Pak Ambo. Jadi ini lain itu hewan ini bisa ngerasa. Kita ikhlas atau tidak memberi makan dia itu dia bisa terasa. Jadi karena bukan Pak Ambo dia pasti tidak mau makan lah, tidak selera. Air, stres dia drop. Airnya juga. Airnya itu pun juga walaupun bersih, namanya buaya Rizka ini biasa yang dia di air payau kena air tawar biasa, ya itu tidak enak, tidak serasi sama dia. Iya. Walaupun kita nggak tahu Mas Ahmed apakah yang digunakan untuk air Rizka ini air beneran air payau atau air tawar. Tapi namanya di Tabangjo pasti sama semua air tawar. Kita nggak tahu Mas Ahmed, ini kita harus klarifikasi dari sana. Nanti kita kiranya ngapain gitu. Tapi yang saya lihat yang kemarin itu kita ngoreksi nih dari video ya Mas Ahmed. Dari video itu kita lihat pada fokus video ke buaya Rizka kita tidak melihat ada daratan. Tidak ada. Apakah memang dalam satu kolam itu kita nggak lihat di sebelah belakangnya karena yang YouTuber ini ngamera gini aja dia ke depan, gini aja. Ke belakang kita nggak tahu itu ada daratannya atau apa, kita nggak tahu ya. Dia hanya fokus ke Rizka aja dia. Tapi yang kita lihat di situ memang ada buaya besar. Betul. Selain buaya Rizka, kemudian buaya Rizka ada di dalam air, kemudian di sudut keberadaannya hanya sebatas ekor dan kepala saja. Ada di sisi samping air yang mengalir dari sebuah pipa, keluar dan mengalir gitu lubang air masuk lah. Dan fokusnya lagi memang kita nggak menemukan ada daratan di sana. Tidak ada. Gitu, daratan atau semen yang biasanya untuk dia berjemur gitu. Berjemur lah, karena buaya ini dia kan suka berjemur. Dia lebih suka berjemur gitu. Berjemur dan membuka mulut. Jadi seperti yang disampaikan Mas Ahmed tadi faktor-faktornya banyak nih. Buaya Rizka tidak mau makan atau semakin kurus. Tadi seperti dia biasa sama Pak Ambo. Betul. Kini tidak bersama Pak Ambo. Kedua, berapa kali dipindahkan dengan cara yang mungkin ekstrim, diikat dan segala macam. Sementara dari hidupnya dulu bersama Pak Ambo hampir 30 tahun dia nggak pernah digitukan. Kan gitu ya Mas Ahmed. Ya namanya kemudian, 2 kali angkat ya tersiksa lah, diikat, moncong lagi, stres. Kemudian yang kedua adalah masalah air. Bayangkan teman-teman, ikan yang ada di air asin kemudian dipindahkan secara ekstrim ke air tawar, Mas Ahmed, apa yang terjadi? Pasti kalau kayak ikan pasti mati kan? Ikan pasti mati tapi ini buaya. Ini buaya untung dia karena dia bisa hidup di 2 alam masih bisa bertahan. Cuman dia faktornya di kulitnya, seperti pasti rasa dia itu tidak enak. Tidak risih. Oke, jadi itulah pandangan dari Mas Ahmed. Buaya Rizka bisa semakin kurus dan bahkan nantinya mengkhawatirkan. Betul. Gitu ya Mas Ahmed.